Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi, tidak lagi sepi. Lampu-lampu neon di pusat jajanan oleh-oleh itu menyala seperti mata yang enggan terpejam. Cahaya putihnya terang, tetapi terasa dingin, seperti sinar bulan yang jatuh ke lantai keramik tanpa kehangatan. Raka berdiri di depan pintu masuk, menarik napas panjang sebelum memulai hari pertamanya bekerja. Tempat itu ramai, penuh rak berisi dodol, keripik, manisan, dan berbagai makanan khas yang tersusun rapi seperti tentara kecil menunggu dibawa pulang. Namun, ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Suasana di dalam toko tidak seperti pusat aleh-aleh pada umumnya, ramai, iya, tapi sunyi dalam cara yang aneh, seperti pasar yang suaranya diredam kabut. Orang-orang berjalan, memilih barang, berbicara pelan, tetapi gema langkah mereka terasa lebih keras daripada percakapan itu sendiri. Jangan terlalu lama di dalam kalau sudah lewat tengah malam, kata supervisor saat briefing singkat. Nada suaranya datar, seperti seseorang yang mengucapkan aturan tanpa banner-banner ingin menjelaskan. Alasannya, Raka hanya mengangguk. Jam kerja malam terasa lambat, waktu berjalan seperti terseret, detiknya panjang, seolah enggan berganti. Raka ditempatkan di dekat kasir, membantu mengecek stok dan merapikan barang. Sesekali, ia memperhatikan pelanggan yang datang dan pergi. Wajah-wajah asing, sebagian lelah, sebagian kosong, hingga sekitar pukul 11 malam. Ia melihat seorang pria masuk. Pria itu mengenakan jaket lusuh berwarna coklat. Langkahnya pelan, seperti orang yang sedang mengingat sesuatu. Ia langsung menuju rak dodol tanpa melihat ke kiri atau kanan. Tangannya mengambil satu kotak, lalu berhenti beberapa detik, seolah memastikan pilihan itu tidak berubah sejak terakhir kali. Raka memperhatikannya sampai ke kasir. Transaksinya cepat, tanpa banyak bicara. Uang pas, tidak lebih, tidak kurang. Setelah itu, pria tersebut berjalan menuju pintu keluar. Semuanya terlihat normal, sampai 10 menit kemudian, pintu otomatis terbuka lagi. Pria yang sama masuk kembali. Raka mengernyit. Ia yakin betul. Jaket yang sama, wajah pucat yang sama, bahkan cara berjalan yang sama pelan, menyeret, seperti bayangan. Yang lupa arah pulang, pria itu mengulang hal yang sama. Langsung ke rak dodol, mengambil satu kotak, diam sejenak, menuju kasir. Membayar dengan jumlah uang yang persis sama. Raka mulai merasa ada yang ganjil. Perasaan itu seperti duri kecil yang menempel di pikiran. Tidak menyakitkan, tetapi mengganggu. "Pak, tadi sudah beli ya?" tanya Raka hati-hati. Pria itu tidak menjawab. Matanya tidak menatap siapapun. Pandangannya kosong, seperti jendela tanpa cahaya di dalam rumah yang sudah lama ditinggalkan. Kasir di samping Raka hanya diam, menerima uang, lalu memasukkan barang ke kantong plastik tanpa ekspresi. "Biarkan saja," bisiknya pelan, hampir tidak terdengar. Raka menelan ludah. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin pria itu hanya lupa, atau mungkin membeli untuk orang lain. Namun, ketika pintu terbuka untuk ketiga kalinya dan pria yang sama masuk lagi dengan langkah yang sama, suasana mulai berubah. Udara terasa lebih berat. Lampu neon seperti berkedip sesaat. Meski mungkin itu hanya perasaan, Raka memperhatikan lebih saksama. Kali ini, ia menyadari sesuatu yang membuat tengkuknya meremang. Sepatu pria itu bersih. Tidak ada bekas debu. Tidak ada tanda pernah berjalan keluar masuk dari luar bangunan. Seolah-olah ia tidak benar-benar pergi kemanapun. Seolah-olah pintu itu hanya ilusi baginya. Raka melirik ke arah pintu kaca. Pantulannya samar, tetapi cukup jelas untuk melihat bayangan orang-orang yang lalu lalang. Semua memiliki bayangan, kecuali pria itu. Jantung Raka berdetak lebih cepat.
seperti genderang yang dipukul tanpa irama. Pikirannya mulai berlari, mencari penjelasan yang masuk akal. Tetapi setiap kemungkinan terasa seperti menabrak dinding. Pria itu kembali berdiri di depan kasir. Kali ini, sebelum menyerahkan uang, kepalanya sedikit menoleh ke arah Raka. Perlahan, sangat perlahan. Dan untuk pertama kalinya, mata mereka bertemu. Kosong, dalam, seperti lubang tanpa dasar. Lalu, dengan suara yang hampir seperti bisikan dari tempat jauh, pria itu berkata, "Saya belum pulang kan?" Kalimat itu menggantung di udara seperti kabut yang tidak mau hilang, dan saat itulah Raka sadar mungkin. Pria itu memang tidak pernah keluar sejak awal. Kalimat itu masih terngiang seperti gema di lorong kosong. Raka berdiri kaku, sementara suasana di sekelilingnya kembali berjalan seolah tidak terjadi apa-apa. Plastik berdesir, mesin kasir berbunyi. Pelanggan lain tetap memilih barang dengan wajah datar, seperti aktor yang lupa perannya, tetapi terus bergerak mengikuti alur. Pria berjaket lusuh itu sudah menghilang lagi. Bukan keluar, bukan juga berjalan menjauh. Ia seperti larut, seperti kabut yang terserap udara tanpa jejak. Raka menoleh cepat ke arah pintu kaca. Tidak ada siapapun di sana. Hanya pantulan dirinya sendiri. Berdiri dengan napas sedikit memburu dan dahi berkeringat tipis. "Ada apa?" tanya kasir di sampingnya. Perempuan itu sejak tadi berada di sana, tetapi Raka merasa baru benar-benar menyadarinya sekarang. Wajahnya pucat, bukan karena sakit, melainkan seperti kertas yang terlalu lama disimpan di tempat lembab pudar, dingin, dan tanpa kehidupan. "Mas itu, bolak-balik," jawab Raka pelan. Kasir itu tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke mata. "Di sini banyak yang seperti itu." Jawaban itu jatuh seperti batu kecil ke dalam sumur. Tidak keras, tetapi dalam. Raka mencoba tertawa, meski suaranya terdengar kaku. Maksudnya, perempuan itu tidak langsung menjawab. Tangannya tetap bekerja, memasukkan barang ke kantong, menekan tombol, menerima uang. Gerakannya rapi, presisi. Seperti mesin yang sudah lama diprogram. "Kalau sudah lewat jam 12, jangan banyak tanya," katanya akhirnya. Nada suaranya datar, seperti seseorang yang tidak ingin membuka pintu yang sudah terkunci rapat. Raka menelan ludah. Jam di dinding menunjukkan pukul ke-23,47, angka itu terasa seperti batas. Tak terlihat seperti garis di pasir yang memisahkan aman dan tidak. Waktu berjalan perlahan, menekan detik-detik terasa lebih panjang, seperti karet yang ditarik tanpa putus. Dan ketika jarum jam akhirnya melewati angka 12, sesuatu berubah. Bukan suara, bukan cahaya, melainkan rasa. Udara menjadi lebih dingin, seperti ruangan yang tiba-tiba kehilangan napas. Aroma manisan yang sebelumnya manis kini terasa aneh, seperti gula yang terlalu lama disimpan hingga berubah pahit. Raka menggosok lengannya. Bulu kuduknya berdiri, seperti rumput yang tersapu angin tak terlihat. Ia melirik ke arah kasir di sampingnya. Lalu, jantungnya serasa berhenti sesaat. Tidak ada bayangan. Lampu neon di atas mereka cukup terang. Pantulan di lantai keramik terlihat jelas. Bayangan rak, meja, bahkan pelanggan lain memanjang mengikuti arah cahaya. Namun, tepat di bawah kaki kasir itu, kosong. Seperti cahaya menolak menyentuhnya. Raka mengedipkan mata, mencoba memastikan penglihatannya tidak salah. Ia sedikit bergeser, mencari sudut berbeda. Hasilnya sama. Perempuan itu berdiri tanpa bayangan, seperti gambar yang kehilangan lapisan paling dasar. "Kamu lihat apa?" tanyanya tiba-tiba. Raka tersentak. Enggak apa-apa." Kasir itu menoleh perlahan. Gerakannya halus, tetapi ada sesuatu yang terasa tidak alami, seperti boneka yang digerakkan dengan hati-hati agar terlihat hidup. "Kamu baru, ya?" katanya. Bukan pertanyaan, lebih seperti kesimpulan. Raka mengangguk pelan. Perempuan itu mendekat sedikit. Tidak terlalu dekat, tetapi cukup membuat Raka bisa merasakan hawa dingin yang mengalir dari tubuhnya. Seperti berdiri di depan pintu kulkas yang terbuka. "Kalau dengar suara aneh, jangan dicari," bisiknya. "Kalau lihat orang yang sama berulang, jangan dipanggil." Raka menahan napas. Kalau ada yang nanya jalan keluar, lanjutnya berhenti sejenak. Matanya menatap lurus ke arah Raka. Dalam, tajam, tidak berkedip.
Jangan dijawab. Kata-kata itu seperti benang halus yang melilit pikiran Raka. Tipis, tetapi mengikat. Kenapa? Tanya Raka. Suaranya hampir tidak terdengar. Perempuan itu tersenyum lagi. Kali ini lebih lebar. Namun justru terasa lebih kosong. Karena mereka tidak ingin keluar, jawabnya pelan. Di kejauhan, terdengar suara sesuatu jatuh dari arah gudang. Bukan keras, tetapi cukup untuk memecah kesunyian seperti retakan kecil di kaca. Raka menoleh refleks. Saat ia kembali melihat ke arah kasir, perempuan itu sudah tidak ada. Tidak berjalan pergi, tidak berpindah, hanya hilang. Seperti bayangan yang akhirnya menyadari bahwa ia tidak pernah ada. Suara dari arah belakang tadi tidak keras, tetapi cukup membuat suasana retak seperti kaca tipis yang ditekan dari dalam. Raka berdiri beberapa detik, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya barang jatuh. Namun perasaan di dadanya berkata lain, seperti ada sesuatu yang memanggil. Pelan tetapi pasti, area kasir kini terasa lebih lengang. Orang-orang masih ada, bergerak di antara rak, tetapi kehadiran mereka seperti bayangan dalam mimpi terlihat. Namun jauh, tidak satu pun menoleh ketika suara itu muncul. Raka melangkah menuju lorong belakang. Setiap langkahnya terdengar lebih jelas dari biasanya. Sepatu menyentuh lantai keramik seperti ketukan kecil di ruang kosong. Lorong itu sempit, dipenuhi kardus yang ditumpuk hingga hampir menyentuh langit-langit. Bau manis dari makanan berubah menjadi lembab, seperti gula yang mencair dan membusuk. Pintu gudang terlihat di ujung. Catnya mengelupas, warna coklat kusam seperti kulit yang menua. Di bagian tengah terdapat gembok besar yang seharusnya mengunci rapat. Namun kini terbuka, gembok itu tergantung, tidak terpasang. Seperti seseorang baru saja membukanya dan lupa menutup kembali. Raka berhenti. Peringatan kasir tadi muncul di kepalanya, berputar seperti jarum kompas yang kehilangan arah. Jangan mencari, jangan mendekat. Tapi rasa penasaran lebih kuat. Ia mendorong pintu perlahan. Engselnya berdecit panjang. Suara itu seperti erangan pelan yang tidak ingin didengar. Udara dari dalam menyambutnya dingin, berat, dan membawa aroma yang sulit dijelaskan. Bukan busuk, bukan juga harum. Lebih seperti bau sesuatu yang terlalu lama, disimpan hingga kehilangan bentuk aslinya. Lampu di dalam redup, berkedip. Sesekali, bayangan rak-rak tinggi memanjang ke segala arah, menciptakan lorong-lorong sempit seperti labirin. Kardus tersusun tidak rapi, beberapa miring, beberapa hampir jatuh. Seperti bangunan yang berdiri tanpa fondasi. Raka melangkah, masuk. Satu langkah, lalu satu lagi. Setiap gerakan terasa seperti memasuki air yang semakin dalam. Semakin jauh ia berjalan, semakin berat napasnya. Seperti ada sesuatu yang menekan dari segala arah. Lalu ia mendengar suara pelan, seperti bisikan. Awalnya samar, seperti angin yang terselip di sela kardus. Namun lama-kelamaan menjadi lebih jelas, bukan satu suara, melainkan banyak, saling tumpang tindih. Berbisik tanpa kata yang utuh, Raka menoleh ke kanan. Di selarak, ia melihat sesuatu. Selembar plastik transparan tergantung, berisi produk makanan. Namun di baliknya, ada bayangan bergerak, cepat, sekilas, seperti seseorang berdiri terlalu dekat, tetapi menghindar saat diperhatikan. Raka mendekat. Tangannya sedikit gemetar ketika ia menyingkirkan plastik itu. Kosong, hanya kardus di belakangnya. Namun suara tadi tidak hilang, justru semakin dekat. Seperti berasal dari dalam dinding atau dari dalam kardus. Raka menunduk. Salah satu kotak di lantai tampak berbeda. Tidak tertutup rapat. Ada celah kecil di bagian atas, cukup untuk mengintip ke dalam. Perlahan, ia membuka penutupnya. Di dalamnya bukan makanan, melainkan foto, puluhan, mungkin ratusan, wajah-wajah manusia. Sebagian tersenyum, sebagian terlihat bingung, sebagian lain seperti tertangkap dalam ketakutan. Foto itu tidak tersusun rapi, melainkan ditumpuk seperti barang tak berharga. Raka mengambil satu, seorang pria muda berdiri di depan toko yang sama. Senyumnya lebar, seperti seseorang yang baru mendapatkan pekerjaan. Di bagian belakang foto, ada tulisan tangan, tanggal, dan satu kalimat pendek, "Belum pulang." Tangan Raka mulai dingin. Ia mengambil foto lain, wajah perempuan, tulisan yang sama. Foto berikutnya,
lagi dan lagi. Semua memiliki kalimat serupa. Seperti catatan yang diulang tanpa akhir. Tiba-tiba, suara bisikan itu berubah. Menjadi lebih jelas, lebih dekat, lebih berat. Raka menahan napas. Suara itu kini seperti datang dari dalam kotak yang ia pegang. Perlahan, sangat pelan, ia mendekatkan telinganya, dan di antara tumpukan foto itu, sesuatu berbisik. "Aku masih di sini." Raka tersentak dan menjatuhkan kotak itu. Foto-foto berserakan di lantai. Namun saat ia mundur, ia menyadari sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Wajah-wajah di foto itu berubah. Mata mereka terbuka, menatapnya. Bersamaan, seperti ratusan pasang mata yang akhirnya menemukan seseorang untuk melihat balik. Lampu di gudang berkedip lebih cepat, sekali, dua kali, lalu padam. Sesaat, dalam kegelapan singkat itu, Raka mendengar langkah, bukan miliknya, bukan juga dari luar. Langkah yang datang dari dalam gudang, pelan, mendekat. Seperti sesuatu yang akhirnya sadar, ada tamu yang tidak seharusnya masuk. Gelap itu hanya berlangsung sekejap, tetapi cukup membuat jantung Raka seperti terjatuh ke dasar sumur. Saat lampu menyala kembali, gudang tampak sama, namun terasa berbeda. Seperti ruangan yang diam-diam bergeser 1 inci tanpa memberitahu siapapun. Foto-foto masih berserakan di lantai, namun posisi beberapa di antaranya berubah. Tidak banyak, hanya cukup untuk menimbulkan rasa tidak nyaman, seperti lukisan yang dipindah sedikit hingga membuat mata terus merasa ada yang salah. Langkah tadi terdengar lagi, pelan, teratur, seperti seseorang berjalan tanpa terburu, yakin bahwa tidak ada jalan keluar bagi yang mendengar. Raka mundur 1 langkah, lalu 1 lagi. Namun lorong di belakangnya terasa lebih panjang dari sebelumnya. Rak-rak yang tadi hanya beberapa meter, kini seperti menjauh, menciptakan jarak yang tidak wajar. Jalan keluar yang ia lewati terasa seperti mimpi yang mulai kabur saat diingat. "Ini cuma gudang," gumamnya, mencoba menenangkan diri. Kalimat itu terdengar lemah, seperti lilin kecil di tengah angin. Langkah itu berhenti. Sunyi, terlalu sunyi. Lalu dari sisi kiri terdengar suara lain. Gesekan, seperti kardus yang didorong perlahan. Raka menoleh. Di antara celah rak, sesuatu bergerak. Bukan jelas, hanya bayangan yang terlalu gelap untuk disebut bentuk. Ia mencoba fokus, memaksa matanya menangkap detail. Namun semakin lama ia menatap, semakin sulit membedakan mana benda, mana ruang kosong. Seperti melihat ke dalam air keruh yang menyembunyikan sesuatu di dasar. Tiba-tiba, sebuah kotak jatuh. Keras. Raka tersencak. Suara itu memantul di seluruh ruangan seperti batu yang dilempar ke dalam gua. Gema panjangnya membuat suasana semakin sempit, seolah dinding mendekat perlahan. "Siapa di sana?" Suaranya keluar, meski ragu. Tidak ada jawaban, hanya napasnya sendiri yang terdengar. Namun beberapa detik kemudian, ada suara menjawab, pelan, serak, seperti pita kaset lama yang diputar kembali. "Kamu nyasar ya." Raka membeku. Suara itu tidak datang dari satu arah. Ia seperti muncul dari segala sisi, dari atas, bawah, belakang, bahkan dari dalam kepalanya sendiri. "Aku cari jalan keluar," jawab Raka, hampir refleks. Begitu kalimat itu keluar, ia langsung teringat peringatan kasir. Jangan dijawab. Terlambat. Udara di sekelilingnya berubah. Lebih dingin, lebih padat, seperti ruangan itu menutup dirinya perlahan, seperti mulut yang siap menelan. Langkah kembali terdengar. Kini lebih cepat, lebih dekat. Raka berbalik, mencoba menemukan pintu. Namun lorong di depannya kini berbeda. Rak-rak tampak lebih tinggi, lebih rapat, menciptakan jalur sempit yang berkelok seperti usus panjang. Ia berjalan cepat, belok kiri, lalu kanan. Namun setiap tikungan terasa sama. Kardus, plastik, bayangan, semuanya berulang seperti pola yang tidak memiliki akhir.
Ini nggak mungkin. Napasnya mulai berat, seperti berjalan di treadmill yang terus bergerak tetapi tidak pernah membawa kemana-mana. Di belakangnya, langkah itu mengikuti, tidak terburu, tetapi pasti, seperti pemburu yang tahu mangsanya tidak akan jauh. Raka mempercepat langkah, lalu berlari. Rak-rak di sampingnya seperti bergeser saat ia lewat, menciptakan jalur baru yang semakin dalam. Udara terasa semakin tipis, seperti berada di tempat yang tidak seharusnya dihuni manusia. Keluar, keluar, gumamnya, hampir seperti doa. Tiba-tiba, di ujung lorong, ia melihat sesuatu. Pintu, sama seperti yang ia lewati sebelumnya. Coklat, cat mengelupas, gagang besi yang sedikit berkarat. Harapan itu muncul seperti cahaya kecil di tengah gelap. Raka berlari ke arahnya. Setiap langkah terasa berat, tetapi pintu itu semakin dekat. Jaraknya tidak lagi berubah seperti sebelumnya. Ia meraih gagang. Dingin, sangat dingin, seperti menyentuh es yang lama tersimpan. Dengan satu tarikan, pintu itu terbuka. Cahaya dari luar menyambut. Terang, normal. Raka hampir tersenyum. Namun saat ia melangkah keluar, ia berhenti. Tubuhnya kaku. Di depannya bukan area kasir, bukan toko, melainkan lorong lain. Sama, rak yang sama, kardus yang sama, udara yang sama, seperti cermin yang membantulkan ruang tanpa akhir. Pintu di belakangnya menutup sendiri. Perlahan, bunyi klik kecil terdengar, seperti kunci yang diputar tanpa tangan. Langkah itu kembali terdengar, kini sangat dekat, tepat di belakangnya. Dan untuk pertama kalinya, Raka merasakan sesuatu berdiri di sana. Bukan sekedar suara, bukan bayangan, melainkan kehadiran. Dekat, terlalu dekat. Napas dingin menyentuh tengkuknya, seperti hembusan angin dari mulut yang tidak terlihat. Lalu suara itu berbisik lagi. "Kamu sudah masuk terlalu dalam." Napas dingin itu belum hilang ketika suara lain tiba-tiba memecah ruang. Bukan bisikan, bukan langkah, melainkan denting ringan seperti bel pintu yang ditarik perlahan. Sekali, lalu sunyi. Kemudian terang. Cahaya kembali menyala lebih kuat dari sebelumnya. Raka refleks menutup mata sejenak. Ketika ia membukanya, gudang itu lenyap. Ia berdiri di dekat rak depan, di area toko, seolah semua yang terjadi barusan hanyalah bayangan buruk yang dipaksa masuk ke pikirannya. Namun, jantungnya masih berdebar kencang, seperti mesin yang dipacu tanpa henti. Napasnya pendek dan tengkuknya masih terasa dingin, seperti bekas sentuhan yang tidak ingin pergi. "Mas, bantu bungkus ini." Suara pelanggan membuatnya tersentak. Seorang ibu berdiri di depannya, tersenyum tipis sambil membawa beberapa kotak makanan. Wajahnya tampak biasa, bahkan terlalu biasa, seperti lukisan yang dibuat tanpa detil. Raka mengangguk cepat, mencoba kembali normal. Tangannya bergerak membungkus barang, meski pikirannya masih tertinggal di lorong yang tidak berujung itu. Jam di dinding menunjukkan pukul 00.12. Lewat tengah malam. Ia menelan ludah. Perlahan, ia mulai menyadari sesuatu. Toko semakin ramai, padahal sebelumnya tidak seperti ini. Orang-orang datang silih berganti, memenuhi lorong mengisi setiap ruang kosong. Namun tidak ada suara ramai seperti biasanya. Tidak ada tawa, tidak ada obrolan ringan, hanya langkah kaki dan gesekan plastik, ritme aneh yang berulang seperti detak jam tua. Seperti keramaian tanpa kehidupan. Raka memerhatikan lebih seksama. Pelanggan-pelanggan itu bergerak dengan pola yang sama. Masuk, langsung menuju satu rak, mengambil barang, diam beberapa detik, menuju kasir, membayar, lalu menghilang di antara lorong. Tidak ada yang benar-benar keluar. Pintu depan memang terbuka, tetapi tidak satu pun terlihat melewatinya. Seperti arus yang berputar di tempat, tidak pernah mencapai muara. Diskon mulai. Suara seseorang terdengar dari pengeras suara. Namun suaranya tidak jelas, seperti diputar dari rekaman lama yang sudah rusak. Semua setengah harga. Kalimat itu terdengar lambat,
patah-patah, tetapi cukup untuk membuat pelanggan bergerak lebih cepat. Raka melihat seorang pria di dekat rak keripik. Tangannya mengambil satu bungkus, lalu 2, lalu 5. Gerakannya semakin cepat, seperti seseorang yang takut kehabisan sesuatu yang tidak terlihat. Di sisi lain, seorang anak kecil berdiri diam, memegang permen. Matanya kosong, menatap lurus ke depan tanpa berkedip. Ibunya berdiri di samping, tetapi tidak menyentuhnya. Tidak berbicara, hanya menunggu seperti patung yang diberi tugas. Raka mulai merasakan sesuatu yang tidak beres, seperti melihat kerumunan dalam mimpi. Terlalu teratur, terlalu sunyi, terlalu salah. Ia melangkah mundur sedikit, mencoba mencari jarak. Namun saat itu juga, ia menyadari hal lain. Bayangan. Sebagian pelanggan tidak memiliki bayangan. Tidak semua, hanya beberapa. Tetapi cukup untuk membuat perbedaan itu terasa seperti retakan besar di dinding kenyataan. Lampu neon tetap menyala terang, lantai tetap memantulkan bentuk. Namun di bawah kaki mereka, kosong. Seperti cahaya memilih siapa yang layak disentuh. Ia mengalihkan pandangan dengan cepat. Jantungnya berdetak lebih cepat, seperti drum yang dipukul tanpa jeda. "Mas." Suara itu membuatnya menoleh. Pria berjaket lusuh itu berdiri di depan kasir. Lagi. Wajahnya sama, langkahnya sama. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Tangannya gemetar. Sedikit. Seperti daun kering yang tertiup angin tipis. "Saya beli lagi, Pak," katanya pelan. Raka menatap dia, mencoba memahami. "Untuk siapa, Pak?" Pertanyaan itu keluar saja begitu. Pria itu diam beberapa detik. Lalu perlahan, kepalanya menoleh ke arah kerumunan. Matanya bergerak, menyapu satu persatu wajah di sekitar. Dan untuk pertama kalinya, Raka melihat sesuatu. Di dalamnya, bukan kosong, melainkan Ifat. "Mereka lapar," bisiknya. Kalimat itu jatuh seperti batu ke dalam air tenang, menciptakan gelombang yang menyebar tanpa suara. Raka mengikuti arah pandang pria itu. Kerumunan masih bergerak, namun kini terasa berbeda. Lebih cepat, lebih dekat. Beberapa kepala mulai menoleh, pelan, satu persatu, seperti tanaman yang bergerak mengikuti cahaya. Namun yang mereka lihat bukan lampu, melainkan Raka. Langkah-langkah mulai berhenti, suara plastik mereda, dan dalam keheningan itu, Raka merasakan sesuatu yang menusuk, seperti ratusan mata yang tiba-tiba sadar ada sesuatu yang tidak seharusnya berada di antara mereka. Pria di depannya menggenggam plastik erat. "Saya harus kasih mereka," katanya terburu. Lalu ia mundur, berjalan ke arah kerumunan. Orang-orang itu membuka jalan. Tanpa suara, tanpa ekspresi, seperti lautan yang terbelah untuk sesuatu yang lebih dalam. Raka tidak bergerak, tubuhnya kaku. Sementara di tengah kerumunan itu, pria tersebut menghilang. Dan beberapa detik kemudian, terdengar suara. Bukan langkah, bukan bisikan, melainkan kunyahan. Pelan. Bersamaan. Seperti sesuatu yang akhirnya mendapatkan apa yang mereka tunggu. Lampu berkedip sekali, dan ketika cahaya kembali stabil, semua pelanggan berdiri diam, menatap lurus ke arah Raka. Dengan mulut yang perlahan, mengunyah sesuatu yang tidak terlihat. Keheningan setelah suara kunyahan itu terasa seperti ruang hampa. Tidak ada gerakan, tidak ada bisikan, hanya tatapan. Ratusan pasang mata mengarah ke satu titik, Raka. Pandangan mereka datar, tetapi menekan, seperti air yang perlahan naik menenggelamkan tanpa gelombang. Lalu, seperti saklar yang ditekan tanpa terlihat, semuanya kembali bergerak. Langkah kaki terdengar lagi. Plastik kembali berdesir. Orang-orang melanjutkan aktivitas seolah tidak ada yang terjadi. Namun suasana tidak kembali normal, bukan seperti sebelumnya. Kini terasa seperti sandiwara yang sudah terbongkar, tetapi tetap dimainkan.
Raka berdiri diam, mencoba mengatur nafas. Dadanya terasa sempit, seperti ada tangan tak kasat mata yang menekan dari dalam. Ia harus keluar. Pikiran itu muncul jelas, seperti cahaya kecil di tengah gelap. Tetapi setiap kali ia melihat ke arah pintu, kakinya terasa berat, seolah lantai menahannya, seperti lumpur yang mengikat pergelangan. "Mas Raka," suara itu datang dari belakang. Tenang, berat, memiliki nada yang tidak bisa diabaikan. Raka berbalik perlahan. Seorang pria berdiri beberapa langkah darinya. Rapi, kemeja putih bersih, celana hitam tanpa lipatan. Sepatunya mengkilap seperti cermin yang baru dipoles. Penampilannya kontras dengan suasana sekitar, seperti titik terang di tengah lukisan gelap. Namun wajahnya terlalu tenang. Tidak ada garis lelah, tidak ada perubahan, seperti foto lama yang tidak pernah pudar. "Anda pemilik?" tanya Raka pelan. Pria itu tersenyum. Senyum yang tepat, tidak berlebihan, tidak kurang. Namun terasa seperti sesuatu yang dipelajari, bukan muncul dari dalam. "Saya yang menjaga tempat ini." Kata menjaga terdengar aneh. Bukan memiliki, bukan mengelola, seperti seseorang yang ditugaskan untuk merawat sesuatu yang bukan miliknya. Raka menelan ludah. "Ini tempat apa sebenarnya?" Pria itu tidak langsung menjawab. Ia melangkah pelan, mendekati salah satu rak, lalu menyentuh sebuah kotak oleh-oleh dengan ujung jari. Gerakannya halus, seperti seseorang yang menghargai setiap benda di sekitarnya. "Tempat ini," katanya akhirnya, "memberi apa yang orang inginkan." Raka mengerenyit. "Maksudnya?" Pria itu menoleh. Matanya menatap Raka dengan tenang, tetapi ada kedalaman yang sulit dijelaskan, seperti sumur tua yang tidak terlihat dasarnya. Keuntungan, kelancaran, rezeki yang tidak putus. Kata-katanya terdengar sederhana, bahkan terlalu biasa. Namun di dalamnya ada sesuatu yang terasa berat. "Dengan harga?" tanya Raka pelan. Senyum pria itu sedikit berubah. Bukan hilang, hanya bergeser, seperti bayangan yang pindah mengikuti cahaya. "Semua hal berharga selalu punya harga." Kalimat itu terdengar seperti fakta yang tidak bisa dibantah, seperti hukum yang sudah ada sebelum siapapun menyadarinya. Raka menggeleng pelan. "Yang di gudang itu orang-orang." Pria itu tidak tampak terkejut, seolah pertanyaan itu sudah biasa. "Mereka bagian dari proses." Jawaban itu datar, tanpa emosi, seperti menjelaskan sesuatu yang sudah lama diterima. Raka merasakan amarah kecil muncul di dadanya. "Itu bukan proses, itu pengorbanan?" potong pria itu. Nada suaranya tetap tenang, tetapi kata itu jatuh seperti batu. Nama hanya cara manusia merasa lebih nyaman, padahal intinya sama. Raka terdiam. Kata-kata itu seperti jaring tipis yang menahan pikirannya. Sulit dibantah, tetapi juga sulit diterima. "Kenapa saya di sini?" tanya Raka pelan. Pria itu melangkah lebih dekat. Kini jarak mereka hanya beberapa langkah. Cukup dekat untuk melihat detail wajahnya. Dan disitulah Raka menyadari sesuatu. Tidak ada pori-pori, tidak ada garis halus. Kulitnya terlalu sempurna, seperti masker yang dibuat sangat rapi. "Karena kamu melihat," jawabnya pelan. Dan yang melihat tidak bisa pergi begitu saja. Jantung Raka berdetak lebih cepat, seperti pintu yang diketuk dari dalam. "Kalau saya tetap mau keluar?" Pria itu tersenyum lagi, namun kali ini lebih dingin. "Keluar," ulangnya pelan. Ia menoleh ke arah pintu depan. Beberapa pelanggan berdiri di sana, diam, menatap, seperti penjaga yang tidak diberi perintah tetapi tahu tugasnya. Pria itu kembali menatap Raka. "Banyak yang mencoba," katanya tidak mengancam, tidak juga menakutkan, namun justru itu yang membuatnya terasa lebih berat, seperti kebenaran yang tidak perlu ditegaskan. Sebagian masih di dalam, sebagian menjadi bagian dari luar. Raka tidak sepenuhnya mengerti, namun perasaan di dadanya menyatakan satu hal: tidak ada pilihan yang benar-benar aman. Pria itu melangkah melewati Raka, berhenti sejenak di sampingnya.
Kerja saja seperti biasa. Nanti juga terbiasa. Kalimat itu terdengar ringan, seperti saran sederhana. Namun di dalamnya ada sesuatu yang terasa seperti vonis. Pria itu menjauh. Langkahnya tenang, teratur. Dan saat ia melewati lampu di atasnya, Raka melihat lantai di bawah kaki pria itu. Kosong. Tidak ada bayangan. Sama seperti kasir. Sama seperti sebagian pelanggan. Dan untuk pertama kalinya, Raka menyadari bahwa yang paling berbahaya di tempat itu bukan yang terlihat aneh, melainkan yang terlihat paling normal. Setelah percakapan itu, waktu terasa berjalan seperti air kental, lambat, berat, sulit ditembus. Raka tetap berdiri di dekat kasir, tetapi pikirannya seperti tertinggal di tempat lain. Kata-kata pria tadi berputar di kepalanya, seperti jarum jam yang tidak pernah berhenti meski baterainya dicabut. Ia mencoba fokus pada pekerjaan, merapikan rak, menyusun ulang barang, menghindari tatapan pelanggan. Namun setiap gerakan terasa seperti dilakukan di dalam mimpi. Ada jarak tipis antara dirinya dan kenyataan, seperti kaca bening yang tidak terlihat tetapi membatasi. Di tengah upaya itu, matanya tertarik pada satu rak di sudut. Tidak terlalu besar, tidak juga mencolok. Namun ada sesuatu yang membuatnya berbeda. Rak souvenir. Berisi gantungan kunci, miniatur bangunan, boneka kecil dengan pakaian adat. Semua tersusun rapi, seolah tidak pernah tersentuh debu. Warnanya cerah, kontras dengan suasana toko yang pucat. Seperti senyum di wajah yang menyembunyikan rahasia. Raka melangkah mendekat. Tangannya meraih salah satu gantungan, lalu menggenggamnya erat. Bentuknya sederhana, ukiran kayu kecil menyerupai rumah tradisional. Halus, ringan, tetapi terasa dingin, seperti benda yang lama disimpan di tempat tanpa cahaya. Ia membalikannya. Di bagian belakang ada goresan tipis. Tulisan tangan, kecil, hampir tidak terlihat. Raka menyipit mata. Pulang. Kata itu terukir pelan, seperti seseorang menulisnya dengan ragu. Raka mengkerenyit. Ia mengambil souvenir lain, bentuk berbeda, tulisan sama. Ia mencoba yang lain lagi, dan lagi. Semua memiliki satu kata itu, pulang. Perasaan tidak nyaman mulai merambat, seperti akar yang tumbuh pelan di dalam dada. Bagus ya, suara tiba-tiba muncul di sampingnya. Raka menoleh. Seorang perempuan berdiri di sana. Wajahnya pucat, tetapi tidak seperti yang lain. Ada sesuatu yang lebih hidup. Namun justru itu yang membuatnya terasa janggal, seperti warna yang terlalu terang di lukisan gelap. Ini paling laris, lanjutnya. Tangannya mengambil satu gantung, lalu menggenggamnya erat. Orang-orang suka bawa pulang. Nada suaranya lembut, tetapi ada tekanan di baliknya. Seperti kalimat yang menyimpan arti lain. Kenapa semua tulisannya sama? Tanya Raka. Perempuan itu terdiam sejenak. Lalu perlahan ia mendekat. Jarak mereka kini sangat dekat. Cukup untuk merasakan nafasnya. Dingin, seperti udara pagi sebelum matahari muncul. Karena itu yang mereka inginkan, bisiknya. Pulang. Kata itu terdengar sederhana, namun di dalam ruangan itu maknanya terasa berat, seperti batu yang jatuh ke dasar tanpa suara. Raka menelan ludah. Tapi mereka tidak pergi, katanya pelan. Perempuan itu tersenyum lagi. Kali ini lebih tipis, lebih lelah. Karena jalan keluar bukan di luar, jawabnya. Kalimat itu menggantung, seperti kabut yang tidak mau hilang. Raka menatap gantungan di tangannya. Tiba-tiba ia merasakan sesuatu. Getaran kecil, sangat halus, seperti detak jantung yang jauh. Ia bertoli beku. Perlahan, sangat pelan, ia mendekatkannya ke telinga. Dan di antara keheningan itu, ia mendengar suara. Lemah, terputus-putus, seperti seseorang berbicara dari tempat yang sangat jauh. Tolong. Raka tersentak dan hampir menjatuhkan benda itu. Namun sebelum jatuh, tangannya justru menggenggam lebih erat, seperti ada dorongan yang tidak bisa ditolak.
"Dengar ya," kata perempuan itu pelan. Raka tidak menjawab. Matanya masih tertuju pada benda kecil di tangannya. "Semua di sini ingin pulang," lanjutnya, "termasuk kamu nanti." Kalimat itu seperti bayangan yang mengikuti langkah, tidak terasa tetapi selalu ada. Raka menggelengkan kepala, mencoba melepaskan pikiran itu. Ia meletakkan gantungan kembali ke rak. Namun saat tangannya terlepas, ia menyadari sesuatu. Tangannya dingin, bukan karena udara, melainkan seperti kehilangan sesuatu. Seperti bagian kecil dari dirinya tertinggal di benda itu. Raka mundur 1 langkah, lalu 2. Saat ia menoleh kembali ke arah perempuan tadi, tidak ada siapapun. Rak itu kembali sunyi, seperti tidak pernah ada percakapan. Namun di antara gantungan yang tersusun rapi, satu benda bergoyang pelan, tanpa tersentuh, seperti baru saja dilepas. Dan dari arah itu, suara kecil kembali terdengar, lebih jelas, lebih dekat. "Jangan tinggal di sini." Raka menatapnya lama, jantungnya berdetak pelan, namun pasti. Dan untuk pertama kalinya sejak ia masuk ke tempat itu, ia mulai merasa bahwa bukan hanya tempat ini yang menahannya, melainkan sesuatu di dalam dirinya mulai tidak ingin pergi. Raka tidak lagi yakin kapan waktu bergerak normal. Jam di dinding tetap berdetak, tetapi rasanya seperti angka hanya berpindah tanpa arti. Detik bukan lagi ukuran, melainkan hiasan, seperti jarum yang bergerak di lukisan. Ia kembali ke area kasir. Tidak ada yang menegurnya, tidak ada yang bertanya. Seolah semua orang sudah menerima keberadaannya sebagai bagian dari susunan yang tidak berubah. Di meja absensi, sebuah buku terbuka. Kertasnya kekuningan, tepinya melengkung seperti daun kering. Nama-nama tertulis rapi dalam barisan, diikuti tanda tangan yang berbeda-beda. Raka melirik sekilas, hanya untuk memastikan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Namanya ada di sana. Tulisan jelas, tinta masih terlihat baru. Padahal ia tidak pernah merasa menulisnya. Di bawah namanya ada beberapa baris lain. Nama-nama yang tidak ia kenal. Namun tanggalnya, hari ini. Semua tercatat masuk. Tidak ada kolom pulang. Seperti perjalanan tanpa akhir. Raka menutup buku itu perlahan. Suara gesekan kertas terdengar lebih keras dari seharusnya, seperti bunyi rantai kecil yang ditarik di lantai. Sudah lihat, suara itu datang dari samping. Raka menoleh. Seorang pria berdiri di sana, mengenakan seragam yang sama dengannya. Wajahnya pucat, matanya cekung, tetapi ada sesuatu yang lebih aneh. Ekspresinya datar, seperti seseorang yang sudah terlalu lama berhenti merasakan. "Kamu pegawai sini?" tanya Raka. Pria itu mengangguk pelan. "Dulu." Satu kata itu terasa berat, seperti pintu yang dibuka sedikit lalu ditutup kembali. Raka mengerutkan dahi. "Maksudnya?" Pria itu tersenyum tipis. Senyum yang tidak benar-benar terbentuk, hanya gerakan kecil di bibir. "Shift malam itu panjang," katanya. Nada suaranya pelan, seperti seseorang yang berbicara di ruang kosong agar tidak mengganggu. Awalnya cuma beberapa jam, lama-lama jadi kebiasaan. Raka menelan ludah. Akhirnya, pria itu tidak langsung menjawab. Ia melangkah mendekati meja kasir, menyentuh permukaannya dengan ujung jari, seperti mengenang sesuatu yang jauh. "Akhirnya, kamu lupa rasanya pulang." Kalimat itu jatuh pelan, tetapi efeknya seperti batu besar yang dilempar ke air tenang. Raka menggalengkan cepat. "Gak mungkin, semua orang pasti pulang." Pria itu menoleh. Matanya bertemu dengan Raka. Kosong. Namun di balik kekosongan itu, ada sesuatu yang menyerupai kelelahan yang sangat dalam. "Kamu masih ingat jalan keluar?" tanyanya. Raka terdiam. Pertanyaan itu sederhana, namun jawabannya tidak muncul. Ia mencoba mengingat pintu depan, lorong, jalan masuk. Semua terasa kabur, seperti gambar yang dilihat melalui kaca berembun. "Lihat," katanya pelan. Ia menunjuk ke arah landai. Raka mengikuti arah itu. Bayangan mereka berdua terlihat samar di permukaan keramik. Namun ada yang aneh. Bayangan pria itu tidak utuh. Seperti bagian bawahnya terpotong.
seolah kakinya tidak benar-benar menyentuh lantai. Raka mundur sedikit. Jantungnya kembali berdetak cepat, seperti pintu yang diketuk tanpa henti. "Kamu masih punya," kata pria itu. Nada suaranya berubah sedikit. Bukan lebih keras, namun lebih dalam. "Jangan sampai hilang." Raka menatapnya bingung. "Apa?" Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah rak souvenir di kejauhan. "Perasaan ingin pergi," katanya akhirnya. Kalimat itu terdengar sederhana, namun di dalamnya ada sesuatu yang terasa seperti peringatan. Kalau itu hilang, kamu gak akan sadar kalau kamu sudah berhenti di sini. Raka merasakan sesuatu di dadanya. Bukan takut, bukan juga bingung. Lebih seperti ruang kosong yang perlahan terisi sesuatu yang tidak ia kenal. "Tapi kamu," Raka ragu sejenak, "masih di sini?" Pria itu tersenyum lagi. Kali ini lebih lebar, namun bukan karena bahagia. Lebih seperti menerima sesuatu yang tidak bisa diubah. "Iya," katanya pelan, "karena saya berhenti mencoba." Kalimat itu menggantung di udara, seperti kabut yang tidak tersentuh angin. Tiba-tiba, suara mesin kasir berbunyi. Seorang pelanggan berdiri di depan, tanpa ekspresi, menunggu. Beberapa detik, lalu perlahan berjalan menjauh menghilang di antara rak. Raka menoleh kembali ke arah pria tadi, namun ia sudah tidak ada. Tidak berjalan pergi, tidak berpindah, hanya hilang, seperti bayangan yang akhirnya menyatu dengan gelap. Raka berdiri sendiri di depan kasir. Suara mesin masih berdengung pelan. Lampu tetap menyala. Orang-orang terus bergerak. Namun di tengah semua itu, ia merasakan sesuatu yang semakin jelas. Seperti jam yang tidak pernah berdetak mundur. Seperti pintu yang hanya terbuka satu arah. Dan seperti langkah yang sekali diambil, tidak pernah benar-benar kembali. Shift ini tidak akan pernah selesai. Kesadaran itu datang pelan, seperti embun yang turun tanpa suara. Raka berdiri di depan kasir, memandangi arus manusia yang tidak pernah benar-benar pergi. Semua bergerak, tetapi tidak ada tujuan. Semua hidup, tetapi tidak ada arah. Ia menarik nafas panjang. Untuk pertama kalinya sejak masuk ke tempat itu, ia memutuskan satu hal. Ia harus keluar. Bukan mencoba, bukan menunggu. Keluar. Keputusan itu terasa seperti menyalakan api kecil di dalam dada. Rapuh, tetapi memberi cahaya. Raka melangkah menjauh dari kasir, menembus kerumunan yang tidak benar-benar padat, namun terasa seperti dinding lunak yang menahan. Langkahnya pasti, tidak cepat, tidak ragu, seperti seseorang yang akhirnya memilih arah setelah terlalu lama tersesat. Pintu depan terlihat di kejauhan, kaca besar, pantulan cahaya, gagang logam yang dingin, semua tampak biasa. Namun kali ini tidak terasa jauh, tidak seperti sebelumnya yang menjauh setiap didekati. Seperti tempat itu membiarkannya, atau mungkin menunggunya. Raka berhenti beberapa langkah dari pintu. Tangannya sedikit gemetar, seperti daun yang tersentuh angin tipis. Ia menatap pantulannya di kaca. Wajahnya sendiri, namun ada yang berbeda. Matanya tampak lebih dalam, lebih lelah, seperti seseorang yang baru menyadari bahwa ia sudah berjalan terlalu jauh tanpa sadar. Di belakang pantulan itu, kerumunan masih bergerak. Namun perlahan, satu persatu, mulai berhenti. Menoleh, menghadap ke arahnya. Tanpa suara, tanpa ekspresi. Seperti penonton yang menunggu akhir dari pertunjukan. Raka menelan ludah. Tangannya terangkat, menyentuh gagang pintu. Dingin, namun tidak seperti sebelumnya. Tidak menusuk, hanya ada, seperti benda biasa. Ia menarik perlahan. Pintu terbuka. Tidak ada suara aneh. Tidak ada perubahan mendadak. Hanya udara luar yang masuk membawa aroma malam yang lebih nyata. Tanah, angin, dan sesuatu yang terasa hidup. Raka melangkah maju. Satu langkah. Kakinya melewati ambang. Perasaan ringan menyentuh dadanya, seperti beban yang akhirnya dilepas. Namun, di saat yang sama, ia mendengar suara. Pelan, sangat pelan,
dari belakang. "Jangan." Suara itu lemah, namun dikenal. Raka berhenti, perlahan menoleh. Di antara kerumunan, ia melihat sosok pria berjaket lusuh, berdiri diam. Matanya tidak lagi kosong, kini penuh. Bukan harapan, melainkan permohonan. Seperti seseorang yang tahu ia tidak akan pernah keluar, tetapi masih ingin orang lain berhasil. Di sisi lain, rak souvenir tampak sedikit bergetar. Salah satu gantungan jatuh ke lantai. Suaranya kecil, terdengar jelas, seperti penanda. Raka menatap kembali ke depan, ke arah luar. Langkahnya tinggal satu lagi. Satu langkah untuk keluar, satu langkah untuk bebas. Namun di dalam dadanya, sesuatu bergerak. Bukan takut, bukan ragu, melainkan tarikan halus, seperti benang tipis yang mengikatnya ke dalam. Ia melihat ke bawah. Bayangannya masih ada, utuh, jelas. Namun di tepinya, sedikit buram, seperti mulai memudar perlahan. Raka menarik nafas dalam. Pilihannya sederhana, keluar dan meninggalkan semua, atau tinggal dan memahami semuanya. Ia menutup mata sejenak. Lalu, ia melepaskan gagang pintu. Perlahan, pintu itu tertutup sendiri. Tanpa suara, Raka berbalik, menghadap ke dalam. Kerumunan tidak lagi menatap. Mereka kembali bergerak, seperti tidak ada apa-apa. Pria berjaket lusuh itu menghilang di antara rak. Rak souvenir kembali diam. Semua kembali seperti semula. Raka berjalan kembali ke kasir. Langkahnya tenang, teratur, seperti seseorang yang sudah menemukan tempatnya. Ia berdiri di posisi yang sama. Tangan bergerak otomatis, merapikan barang, menyentuh mesin, menerima sesuatu yang tidak terasa. Jam di dinding menunjukkan waktu yang sama. 0:12.12. Tidak berubah, tidak bergerak, seperti titik yang tidak bisa dilewati. Raka menatap lurus ke depan. Matanya tenang, terlalu tenang. Dan di lantai, tepat di bawah kakinya, bayangannya masih ada. Namun kini, tidak sepenuhnya miliknya. Di suatu tempat, jauh dari sana, pintu kaca itu terbuka kembali, menyambut seseorang yang baru datang. Langkah baru, wajah baru, cerita baru. Dan di dalam pusat oleh-oleh itu, seseorang kini berdiri di balik kasir, menunggu, tanpa sadar bahwa ia tidak akan pernah benar-benar pulang.